Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Janabal muhtaramin, ulama'anal kiram wa ma'asyirul uyuh, bapak-bapak segenap pengurus takmir Masjid As-Sakinah dan Bapak RW RT di lingkungan perumahan Surabaya Indah yang saya hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita saged makempal dalam rangka sholat subuh sareng-sareng kanthi berjamaah, sekaligus kita kajian subuh yang diteruskan dengan ramah tamah. Kalau diukur durasinya, ngaji itu gak suwi, mangane ra suwi, sing suwi jogroke, tambahane sing suwi. Di partai tambahan lebih banyak. Kita mengambil momen pada bulan ini, kami tidak sengaja tidak membawa satu kitab atau referensi yang bisa kami baca. Cuma momen bulan Dzulqa'dah atau bulan-bulan ini bulan-bulannya satu orang yang menjalankan ibadah haji, sekaligus persiapan untuk melaksanakan ibadah Idul Kurban atau Idul Adha. Maka dalam kesempatan pagi ini, dua hal yang kami sampaikan, yakni berkaitan haji dan berkaitan dengan kurban. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara umum memang orang yang berangkat haji itu menjalankan ibadah. Dan ibadah pada umumnya pula itu butuh niat, walaupun toh ada ibadah yang tidak butuh niat. Definisi haji itu qasdul baitul haram lin nusuk, menyengaja tanah haram Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Tujuannya apa? Lin nusuk. Lin nusuk itu untuk ibadah. Ya sudah, ta'rifnya itu qasdul baitul haram lin nusuk, untuk ibadah. Nah, namun ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu warning, peringatan kepada kita bahwa di akhir zaman itu nanti akan terjadi umatnya yang berangkatnya haji itu ada 4 macam. Satu, salatinuhum lin nusha. Salatinuhum lin nusha, hajinya para pejabat, pemangku kebijakan itu tujuannya rekreasi. Kalau bahasa lebih halus, wisata religi. Itu salatinuhum lin nusha. Saya itu wisata, tidak tahu. Yang menjadi indikator karakternya orang yang pejabat itu apa? Pejabat di tingkat daerah, sekelas wali kota atau bupati, apa termasuk RT, pejabat atau ini Pak RW ini. Ini
Yang pertama. Yang kedua, wa aghniya'uhum littijarah. Yang kedua, orang yang berduit hajinya itu diniati untuk bisnis, tijarah, dagang, nyambut gawe. Kayaknya ini kalau di kita di Indonesia banyak sudah yang melakukan itu. Kalau salat ini lin nusah ini kita yang nggak iso ngarani, nggak perlu kita nuduh. Tapi yang kedua ini wa aghniya'uhum littijarah, orang yang berduit itu tujuannya untuk bisnis ini. Banyak dari jamaah haji yang sudah nopon itu di saat berangkat kemudian diperiksa barang-barangnya, ternyata satu koper isinya rokok, satu koper isinya obat kuat, bahkan yang lebih hebat satu koper isinya surat nikah. Surat nikah, Pak. Karena TKW yang ada di sana butuh surat nikah, dan kalau beli yang kono angel dan terus budi kulo ora ngerti, tapi nyatane betul. Ini mungkin di antara ini, atau mungkin ada yang punya niatan memang ke sana. Kita ke sana melihat peluang, di sana banyak peluang bisnis yang bisa kita ambil. Ya, orang yang bisa melihat peluang dan membaca peluang itu kan ya orang yang terbiasa di dalam melakukan usaha atau pelaku usaha. Ibu wa aghniya'uhum littijarah. Yang ketiga, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Yang ketiga itu orang yang fakir, orang yang tidak mampu di dalam melaksanakan ibadah haji itu lil masalah. Mungkin jalur-jalur lil masalah itu minta bantuan. Mungkin kalau jamaah haji yang tidak jauh dari Makkah Madinah itu mungkin. Kalau kita insya Allah ya tidak. Dan terakhir, wa qurra'uhum lis-sum'ah. Bagi tokoh agama ini hajinya itu lis-sum'ah. Lis-sum'ah itu supaya didengar oleh orang banyak, supaya pendilem, wah aku kaji ping 15, aku berangkat ping 20, saya sudah 50 kali. Terus nek wis ping sakmono nyapa? Apakah dengan sekian kalinya itu sebuah jaminan? Apakah dengan sekian kalinya itu sebuah harapan untuk ini dan itu? Tidak. Kalau kita mungkin Allah Ta'ala sittata innal katama sittatan fi sittatin katamar ridho fi ta'atin. Allah itu merahasiakan kerelaannya. Kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu apakah Allah Ta'ala ridho atau tidak, kita tidak tahu. Nah, maka berkali-kali yang disampaikan itu tujuannya buat namun ngopo namun lesumah bendiwah. Masya Allah 50 kali, Masya Allah haji ini bisa seket, padahal umurnya cik 40 sama. Ya itu kadang-kadang itu penyakit. Maka ini sebagai sebagai bentuk wujud bahwa niat itu memang sulit. Niat itu memang sulit. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Al-hadis. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, untungnya mawon haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, gak usah ngoyo. Untungnya mawon.
Dan haji itu ibadah yang sangat sulit, butuh fisik yang kuat, butuh materi atau biaya yang banyak. Kalau panjenengan serasa tidak ada kemampuan untuk itu, mampu dalam arti fisiknya kuat, biaya ada, itu mampu, maka memang ada kewajiban. Sehingga di saat punya kemampuan kok dan ora daftar haji kedisian apa jenenge mati, maka nantinya di saat pembagian tirkah bondo tinggalan mayit sebelum dibagi ke ahli waris, ini harus disisihkan sebagian untuk menggagalkan haji karena termasuk utang. Jadi bondo waris ini bidung ini pertama-tama yang harus kita lakukan, kita harus tahu seberapa harta peninggalannya mayit, berapa nominalnya, sekian juta, ya oke, tahu itu kalau dinominalkan. Setelah tahu berapa jumlah nominalnya, yang harus kita telusuri ada utang apa enggak, ada wasiat apa enggak. Kalau ternyata ada wasiat, ada utang dan wasiatnya boleh, maka itu didahulukan. Utangnya di sini, wasiatnya di sini, cekap, sisanya baru dibagi. Ojo ngene, lha utang urusane wong tuaku. Aku ora melu utang mau nyaur. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh si mayit, di mana mayit yang utang itu si mayit, tapi nyaur ahli sah sama kok. Sah. Sing diutangi yo seneng ae. Ya wis sebenarnya tak tamponi. Kok gak sah iki wis mati dadak sing mbayari anake sing utang bapake. Ora apa-apa, maka sah. Apa terus sing diutangi mau nyaur sing utang bapakmu kok sing nyaur anakmu? Iki malah beneran rasa nyaur. Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh anak dalam rangka untuk nyauri utang si almarhum, si mayit, ya tetap sah. Nah, makanya kalau sudah ada kemampuan ya monggo daftar haji. Dan cik sawi 35, dan daftar 35 tahun lah daftar yo malah suwine atau mawon. Sing penting daftar mawon ini baik budal baik jaluk mulai yo. Ya ini. Jadi artinya memang ini syariat hadis mengatakan. Tetapi yang justru yang paling kita harapkan selain al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, juga ada sebuah hadis ada 4 kelompok niki yang termasuk golongan orang yang bigoirul yatil hisab wal adab adalah al-hajj alladzi hajja bigoiri amalin fasad, orang yang haji yang di dalamnya pelaksanaannya itu tidak melakukan kerusakan. Yaitu kiwau seperti kaitannya memanfaatkan bulan Dzulqa'dah dan yang sebentar lagi bulan Dzulhijjah. Kita doakan para jamaah haji baik di Kediri, Jawa Timur dan Indonesia lan sedaya mawon yang berangkat diparingi kelancaran, diparingi kesehatan, mundur pikantuk hajjam mabrura wa sa'yam masykura wa dambam maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma amin. Bijik sawanji-wanji jamaah haji Kediri khususnya atau saudara kita yang pulang haji, kita usahakan kita hormat haji, jalur dungo
ternyata di sana dikasih makan, ya alhamdulillah. Diparingi toyo zam-zam, ya alhamdulillah. Diparingi tunggu, ya alhamdulillah. Mulai digawani kenang-kenangan jajan haji, ya ditompo alhamdulillah. Titik, ora usah gremeng. Diwehi mana ngombe baju zam-zam, diwehi mulai gawa jajan, taruh mulai taruh mana gak terima ini apa wae kok ngene apa karek nopo ya tak nyocok iki ngoten niku insyaallah nek sering ibadah sering ziarah haji dan iso ketularan berangkat haji. Amin. Ya awake dhewe insyaallah sering layar dan tidak ketularan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua persiapan untuk kurban. Prinsipnya kan ngeten nggih. Awal mula Nabi Ibrahim alaihi salam diperintah untuk menjalankan kurban. Awalnya kan ngeten. Nabi Ibrahim kurbannya kathah 1000 domba, 300 sapi dan 100 unta. Nabi kurban Nabi Ibrahim. Itu ya berarti Nabi Ibrahim sugih. Nabi Ibrahim itu orang nabi kaya, orang yang kaya. Audi sapi sitoe wong iku gulunan. Nabi Ibrahim sapine 300, untanya 100, kambingnya 1000. Sehingga orang-orang pada saat itu heran gumun loh. Nabi Ibrahim kok akeh men kurban sama, kok jangankan itu. Anak pun kalau ini harus saya korbankan demi perintah agama, saya lakukan. Akhirnya omongannya Nabi Ibrahim itu betul-betul diwujudkan oleh Allah, diuji coba, diberi ujian sehingga punya anak Nabi Ismail alaihis salam, diperintahkan untuk menyembelih dan cerita yang sangat masyhur Nabi Ibrahim melakukan itu semua. Gak peduli anaknya. Tetapi yang terjadi apa? Bahwa di saat Nabi Ibrahim sudah mempraktekkan menyembelih putranya Nabi Ismail, betul-betul menyembelih. Nah, niki nyata-nyata Allah Subhanahu wa taala kan menggantikan Nabi Ismail jadi domba, digantikan domba. Maknanya nopo maknane Allah ketentuan syariat tidak mungkin menjerumuskan agama Allah, tidak mungkin menjerumuskan hambanya kaulan betul mungkin. Wah, agama ini jebak awal diri, menyiksa diri. Kalaupun Allah Ta'ala agama menjerumuskan umatnya, hambanya, ya tentu nggak mungkin Nabi Ismail itu disembelih, digantikan dengan domba. Sudahlah, sampai kapanpun dan bentuknya apapun ibadah itu tidak ada yang bentuknya, arahnya, tujuannya menjerumuskan kaulan itu mungkin. Sebab Dawi pun kan al-ahkamus syariah raji'atun ila masalihil ummah. Ketentuan syariat itu selalu membawa kebaikan umat, itu pasti membawa kebaikan. Cuma kadang-kadang kita diserang, sehingga jangan kita bantah. Misalnya mensucikan
najis mughaladah, kena najis mughaladah dengan debu. Jangan dianggap debu itu tidak ada manfaatnya, tidak ada hikmahnya, tidak ada apa namanya fadilahnya. Walaupun sekarang zaman modern banyak sabun atau alat pembersih yang lebih daripada itu, tapi jelas debu itu ada nilai positif, ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Allah tidak boleh makan ini, tentu ini bentuk daripada ta'abudi, tapi jangan dipilah. Misalnya ini tidak boleh dimakan karena ada ini, senajan ini niki wau dihilangkan, tetap hukumnya menjadi haram. Bukan karena ininya hanya sekedar sebagai bentuk syariat mawon, tapi hakikatnya bentuk syariatnya adalah adanya ini. Kalau hakikatnya bentuk ketaatan kita, ta'abudi kita. Misalnya kayak ibu-ibu di saat ditinggal suaminya kan ada masa iddah. Toh sekarang sudah zamannya modern, ada USG, ada alat untuk bisa melihat apakah di dalam rahim, walaupun itu alasannya karena itu di dalam rahim ada janin atau tidak. Walaupun tahu diinceng enek USG enek, tapi tetap iddah berlaku. Ini kata niku. Sehingga makna pertama, Allah tidak akan mungkin menjerumuskan datang kawulane pada kesengsaraan. Yang pertama itu. Yang kedua, yang disembelih itu hewan. Berarti ada satu makna yang terkandung di dalamnya. Kita sebagai manusia yang juga apa jenis nyantol kok apa di dalam tubuh kita kan ada sifat apa kehewanan, apa jenis itu ngarani nyantol apa ngarani pokok menungso kan punya sifat kehewanan juga, bahkan lebih rakus timbang hewan. Lalu kalau kambing itu kan panganannya rambanan. Nah, itu kan rambanan sak kambing. Pedus iki mangane rambanan. Lah dhewe pedus sak rambanane masuk. Apalagi zaman sekarang sudah modern. Kreativitas UMKM sekarang hebat. Sehingga tidak ada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Apa bisa diolah menjadi makanan. Bonggol pisang itu sekarang sudah bisa buat keripik. Anggragas begini. Gedangnya enak atau tidak bonggolnya barang. Ya boleh saja. Saat ini uang kan sudah mengerampas haknya kucing. Ibu-ibu Banten pergi presto kan selesai. Ndas itu saja ini butuhnya hak kucing yang perlu di presto empuk beli barangnya itu ya. Dimulok arah dia lebih. Ya semakin modern itu semakin geragas. Ya Allah, Isra popo. Memang nyatanya begitu. Jadi diolah macam-macam. Kembali lagi. Jadi yang dibunuh, yang dimatikan adalah sifat kehewanan yang ada dalam diri kita, kerakusan kita. Apalagi Kanjeng Nabi sudah mengatakan laukana libni adam watin min malin labtagha ilaihi thaniyan. Seandainya manusia itu sudah diberi kekayaan sebanyak 1 lembah, maka dia akan minta 2 lembah, 3 lembah, dan seterusnya. Tidak ada puasnya sampai dipatoi telur karo itu pun batu. Ini makna yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Selain Allah tidak akan mungkin menjerumuskan kepada hambanya, maksud sampai anak yang dibeleh dan yo gak oleh. Hidup itu hak setiap manusia. Kemudian yang kedua,
mengandung makna yang dipakai korban itu adalah hewan, maka sifat kehewanan yang ada pada manusia ini harus kita hilangkan. Ya, sifat rakusnya, sifat tidak berakhlaknya, menungso di kadung elek, balhum abol, bahkan lebih jelek daripada hewan, lebih jelek daripada yang lain. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, memang kula panjenengan sedaya dalam kehidupan itu butuh yang namanya makanan, asupan makanan yang bergizi. Nopo istilahnya, daging ini ya penting, tapi ojo sering-sering mangan iwak daging. Sebabnya nopo semua makanan itu ada dampaknya. Yo sedaya niku api, tapi nek api iki kenemenen ya ora api. Ayu yo api, tapi nek kemayu yo ora api. Pinter iki monggo, tapi aja keminter. Sugih boleh, tapi aja semedi. Ya ngoten mawon. Semua itu melebihi dari ukurannya ya boten saya. Kecuali nek mangan sate niku ya memang mangane nek wae pisan ngoten iki ora apa-apa. Awak-awak ngoten iki kan nggih. Yo terus pundi yo bolak-balik mangan enak. Kadang-kadang ya Allah wong niku nggih piye gak iso tuku mergo gak duwe duit. Bosok duwe duit gak oleh mangan. Nah, dokter kan dia repot. Terus alitan kula niku nek lara ditukone sate. Utawa nek tamu lagi mangan sate. Kula sing kemutan tadi nek tamu kali ibu kula ditembasne sate, tamune darat, turane tamu lagi kula mangan. Kuwi nek tamune gak beragas. Tamune beragas entek karek kumbune gitu. Ya lumayan aja kumbune enak aja. Tahun ini ya tahun 80-an. Tahun 80-an. Nah, utawa nek pas loro. Ini ibu kula nimbali kan amap anu to, awake gak penak loro nggih. Apa tukone sate? Gak pas waras lho gak tau nawani. Masa loro kok ditawani. Kan yo ora enak lho nggih. Oh loro-loro diwaris senajan mangan sate malah ora enak. Yes, padha. Terus nggih, imut kula sate teng daerah den kula Banten iki sing enek nggih namung setunggal perapatan ini tanaman Arab. Ini buaya nih, dadi anake bakul sate mungkin yo. Bendina makan sate. Ya Allah saat ini wis panganan turah. Alhamdulillah. Pun hadirin wal hadirat ingkang mulya, jadi intinya dua ibadah niku wau antara haji dan ibadah kurban ini semua tidak lepas dari sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Ibu Sarah dan Ibu Hajar yang itu menjadi suri tauladan contoh keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Bojone loro ya rukun, apik kabeh, suaminya orang yang taat, istrinya orang yang taat, anaknya orang yang taat. Itu lho sing akeh. Kadang-kadang sing lanang khusyuk, sing wedok ngomong ae. Wakeh pola. Kadang-kadang enek sing lanang sing wedok antem solihah, sing lanang ra tau mulia-mulia. Ya nek wis pakaian pola. Pak api, boy api, anaknya sing ludurai. Ya nek. Lah sing wakeh lan wedok sakane polahe wakeh nyakeh ngoten.
macam-macam. Nabi Ibrahim, ya maka dari itu sampai hari ini jasanya Nabi Ibrahim kita kenang, sehingga panjenengan selalu membaca sholawat kepada Nabi Ibrahim di saat membaca tahiyat, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ini karena jejak digitalnya yang bagus. Makanya wong niki ya tinggal hari ini kita mengukir sejarah hidup kita itu bagaimana. Kemarin Makodim melalui Pak Dadim meresmikan patung Majen TNI Profesor Dr. Mustafa, mestinya Mustafa. Lah biyen didelikne to ben gak konangan karo wong tondo, ben gak ngarap-ngarapi jenenge Mustafa dadi Mustafa. Mbah Topo ada Mbah Tofa. Jenenge di pleset-plesete kaya Jawa. Ben gak ngarap-ngarapi. Dikatakan kok Ismail Mangil, Abdullah perlune ben kaya ke Arab. Nopo kata ini karena jasa karya awal diri, apa yang akan selalu dikenang oleh anak kita, oleh lingkungan kita, oleh masyarakat tentang jasanya. Ya walaupun toka seperti para pahlawan yang minimal di tingkat lingkungan itu berjasa lah. Wah ini positif kan ya. Bon, ini ngomong udah mana? Maksudnya kan itu kan ngajian tamat-tamat. Cekap untuk pertanyaan dia, Jun. Oke. Derek. Iya. Ada pertanyaan betul? Nah saja nih dijawab. Nih betul ya alhamdulillah langsung menuju pada acara selanjutnya. Nah. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan, saya siapkan ada mic. Wonten Ibu, Bapak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus untuk sejarah Nabi Ibrahim terus disampaikan Ustaz punya istri dua. Istri dua solehah. Insya Allah jamaah Sakinah kita ada istri dua. Ini ada Siti Sarah sama Siti Hajar. Ini yang sering kita dengar kan sejarahnya Nabi Ismail alaihissalam. Nah yang dari Siti Hajar ini, dari Siti Sarah kan juga punya putra yang konon kabarnya berafiliasi Nusantara ini di Palestina, yang Nabi Ismail di Mekah Al-Mukarramah. Mungkin itu Gus, mungkin biar Bapak Ibu paham mengenai turunan, karena sejarahnya waktu itu karena belum punya putra, nikah dengan Siti Hajar, terus tinggal di Mekah sehingga tidak ada makanan dan sebagainya, itulah dari Zam-Zam. Dan setelah itu istri yang di Palestina di sana punya putra. Itu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Nabi Ibrahim itu dijuluki namanya Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Ya patut gelar itu beliau terima karena begitu hebatnya pengorbanannya Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah, mengalahkan semuanya. Wal tamtu nafsum ma qaddamat liwat walal akhiratu khairun wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi itu gambaran Nabi. Adapun
kalau punya lampiran dua dan beliau bisa melakukan itu ya patut ya. Namun yang tidak bisa kita tiru ya mungkin sifat ketaatan kita terhadap beliau, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya keberadaan Nabi Ibrahim dengan Ibu Siti Hajar dan Ibu Sarah, Nabi Ishak dan Nabi Ismail ini diperbolehkan menurut ajaran agama, diperbolehkan atau jangan digampangnya diharuskan oleh tapi orang kudu, bener? Oleh tapi orang kudu. Kalau kadang-kadang awet boleh kudu niru dalam hal ini ya oleh tapi betul kudu. Tapi cuma sing enak toh sing ditiru, sing ibadah yo tiru. Nah, kata di sejarah Nabi Ismail termasuk haji niki Rabiul Jamarot, haji kaitannya sa'i, kemudian haji tawaf sampai pada pelaksanaan wukuf dan seterusnya. Ini ritual yang secara sejarah Nabi Ibrahim di dalamnya. Walaupun toh dulu juga sudah ada Ka'bah sebelumnya, tetapi Nabi Ibrahim merenovasi dandani Nabi Ka'bah. Pun kalau kita di kumawan lah, artinya bahwa bicara tentang sejarah itu penting. Al-Quran dahulu kan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Kita itu penting sejarah. Istilah jas merah, jangan lupa sejarah. Kita harus menggali sejarah supaya kita ini sambil kita evaluasi, sambil kita jangan merasa kita sok pahlawan, jangan merasa kita itu sok punya jasa. Kita itu belum ada apa-apanya. Para pahlawan, para syuhada, para pandai-pandai kita itu di dalam memperjuangkan NKRI ini, di dalam mempertahankan Indonesia, merebut kemerdekaan, di dalam menghadapi penjajah, itu top nyawa. Kita dakwah hari ini enak ngaji teko ruane karepmu ora ya karepmu paham, karepmu ora karepmu mangan mesti. Nah, enak. Dakwah sekarang wis enak dulu. Anggelan, makanya sejarah itu penting supaya kita merasa belum ada apa-apanya. Yang kedua, ya kita bisa membandingkan kalau tantangan perjuangan zaman dulu itu dengan fisik, dengan pistol, dengan alat senjata, tapi sekarang tantangannya dengan media sosial. Kita perjuangan kita tantangannya dengan medsos, tantangannya dengan ideologi, tantangannya dengan semacam keyakinan, tantangannya dengan ekonomi. Nah, ini wis yang dihadapi bukan perang malih. Kalaupun toh yang di medsos rame ini dan itu gak usah dikomentari, bukan usah melok-melok, awake dhewe karuan. Tapi nyun sewu memang kadang-kadang ada orang yang terbiasa komentari, terbiasa komen, terbiasa mempengaruhi. Ini kadang-kadang kalau tidak disaring selektif banget, dipikir lebih dalam ya bahaya. Ini nanti kena aturan undang-undang atau mempengaruhi
undang-undang IT. Nek nopo-nopo ya kita klarifikasi dulu, kita tanyakan dulu, apalagi hari-hari ini, bulan-bulan ini bulan tahun pemilu. Ya, ibu muncul-muncul, apalagi nanti mengadu domba antar tokoh, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden, diadu domba, diisukan, ya semacam-macam. Jadi sementing pokok isu udah kerja, yang kantor, yang sekolah, tempat pabrik, tempat pasar, tempat kerja, mulai lereng, mangan, sore yang masjid, cukupan, ngopi, mulai ngomong kudune, ngopi, jangan harum dulu, gelor TV, tuh, enak kan ya? Semuanya enak, sekarang tingkah, ya, itu mungkin malah, beruat-beruat itu, bener komentari, wong kaya nggak usah. Wasallim li ahlillah fi kulli muskilin ladaihim wadibun bil adillah. Jangan-jangan orang yang melakukan itu sebenarnya punya dasar, kita yang tidak punya dasar. Kayak ngono tengah itu bujune ayam, anaknya ayam, putune waras, wes enak. Bose ra mesunan, halah enak ngono. Wes ayam arep opo nek? Oh dia cekap. Oh ada. Oke. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait pembagian daging kurban itu yang diprioritaskan mendapatkan itu siapa nih? Apakah itu untuk lingkungan atau mohon maaf orang-orang yang dalam taraf ekonominya lemah atau siapa? Itu demikian saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, matur suwun. Pertama, kalau korbannya itu korban sunnah, maka orang yang korban itu juga sebaiknya ambil sedikit atau minta sedikit atau makan sedikit aja, jangan terlalu banyak. Itu kalau korbannya sunnah. Kalau korban nada tidak boleh. Nah, pengen mangan ki yo, mangan daging kurbane sing liyane. Biasanya kan mungkin kurbannya 2, 3. Yang kedua diberikan kepada orang semuanya, fakir dan miskin, berhak untuk menerima. Nah, jadi sugih apa-apa, tapi yo aja kakek disesuaikan karo apa menani barang yang ada. Itu semua berhak untuk itu. Ojo ana sugih ora usah duwe. Mboten tetap paksa. Bukan berarti orang yang kaya itu tidak boleh menerima pembagian kurban, tidak. Tetap boleh. Kadang-kadang sugih niku ketok-etok. Ketok-etok sugih asline sambal terong mendino ngono awake. Mergo sambal terong iki sugih kan akhire dibagi irit ya. Jadi sing sering dadekne wong paham salah paham itu di situ. Kadang-kadang orang naik pitam loro budreg stroke niki mergo darah tinggi, mergo daging boten sambal terong itu bisa dadi darah tinggi. Mergo senengane iki bendino ala sing wedok dimasakne kuwi ya. Malah budreg gitu. Malah sing aran budreg gara-gara bendino masakne kuwi. Insyaallah asal. Bon, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya waddin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuk. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian acara kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah pembentukan